Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Melihat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk beribadah secara normal di gereja, maka untuk minggu ini kita akan melaksanakan ibadah secara online. Sebelum itu akan memberikan beberapa pengumuman. Jadi pengumuman yang pertama, untuk persembahan adik-adik bisa berikan kepada orang tua, dan orang tua akan membawanya ke gereja lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Gereja buka setiap hari, bisa dikumpulkan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Pengumuman yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk menulis nama dan kelas di komentar supaya kakak-kakak layan bisa melakukan pengabsenan. Yang terakhir, meskipun ibadah ini diadakan secara online, kakak harap adik-adik tetap melaksanakannya secara khusyuk. Sebelum ibadah dimulai, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Nyanyian pembuka terambil dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Sebelum memasuki pelayanan firman, mari kita satunya dalam doa mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan juga penyertaan-Mu selama seminggu yang boleh kami lewati ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah secara online dan kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan dan mendengarkan sedikit dari firman. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah Perkat PT ini dari rumah kita masing-masing, tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Berkati dan sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kakak minta kalian untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4-6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada minggu ini. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Judul pelajaran pada minggu ini
tentang pemimpin yang berintegritas. Integritas itu sendiri berarti suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Itu arti dari integritas. Jika kita melihat dalam kitab Yesaya ini, Yesaya 50 dilatar belakangi oleh kegagalan bangsa Israel untuk hadir sebagai hamba Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Mereka kehilangan identitasnya sebagai umat yang seharusnya memberi teladan kepada bangsa-bangsa lain tentang hidup dalam relasi akrab dengan Tuhan dan takut akan Dia. Israel telah gagal menjadi umat yang mengajarkan kehendak Tuhan untuk memberikan semangat kepada bangsa-bangsa lain. Jika adik-adik melihat di ayatnya yang keempat, ada makna kiasan lidah seorang murid, di mana makna tersebut mengandung arti bahwa Allah telah memberikan kita lidah dalam bentuk perkataan untuk menyampaikan maksudnya yang baik demi keselamatan dunia, dalam bentuk perkataan untuk meyakinkan pada semua orang, untuk meyakinkan hal-hal yang berbuat baik yang mendatangkan sukacita. Di ayatnya yang kelima ada makna kiasan membuka telinga, di mana makna tersebut mengandung arti bahwa Allah telah memberikan telinga agar kita selalu setia dan taat sebagai seorang hamba, agar kita tetap berjuang untuk mendengar yang baik sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan di ayat yang terakhir yang keenam ada makna kiasan memberikan punggung, yang mengandung makna tentang ketaatan penuh dan penyerahan diri untuk melaksanakan tugas pengutusan dari Tuhan walaupun berhadapan dengan penolakan dan penganiayaan. Sebagai anak teruna, untuk dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, ada beberapa hal yang adik-adik harus lakukan. Yang pertama, kalian harus dapat menjadi teladan dalam kehidupan kalian dan orang lain. Maksudnya adalah adik-adik harus bisa menjadi role model atau menjadi contoh yang baik dalam ruang lingkup yang kecil dulu, seperti di keluarga kalian, lalu di lingkungan kalian bermain, dan di sekolah kalian. Yang kedua, kualitas iman yang harus baik yang perlu adik-adik miliki, karena di usia kalian godaan itu amat sangat besar, dan kalian harus pintar-pintar membedakan mana keinginan daging dan mana keinginan roh. Yang ketiga, adik-adik harus tetap memiliki kualitas hidup yang baik, yang selalu mendatangkan damai sukacita dan bukan perselisihan atau amarah. Yang keempat, adik-adik tidak boleh rapuh untuk bisa menjadi taruna, untuk dapat saling menguatkan satu sama lain secara rohania. Yang kelima, adik-adik dalam bertutur kata dan bertingkah laku harus dapat memberikan hikmat kepada orang lain, agar mereka dapat taat kepada Allah. Adik-adik juga harus memiliki jiwa mengampuni, rendah hati, dan patuh kepada Allah. Salah satu sosok figur pemimpin yang nyata dan selalu kita sembah dan pantas untuk dijadikan panutan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus rela mati untuk kita, untuk menebus dosa manusia. Pertanyaannya adalah, adakah sosok pemimpin yang rela mati buat umatnya? Kakak tidak minta kalian untuk mati seperti Tuhan Yesus, tapi yang kakak minta,
jadikan teladan hidup dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadikan ajarannya sebagai pedoman dalam hidup kalian. Dengan begitu, adik-adik dapat menyatakan komitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan tentang sikap iman. Dan jika semua hal itu dapat adik-adik praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kelak kalian dapat menjadi pemimpin yang berintegritas. Di usia kalian mungkin kalian bertanya, "Kak, kan saya masih muda, mana mungkin bisa menjadi pemimpin?" Coba kalian buka dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak ulangi. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ayat tersebut dapat memotivasi kalian untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Karena kakak yakin di sekolah kalian pasti salah satu dari adik-adik ada yang menjadi ketua kelas, atau ada yang menjadi ketua OSIS, atau menjadi seorang pemimpin dalam wadah yang lebih kecil. Belajarlah dari sana, pesan kakak. Dan semakin bertambahnya usia kalian, pastinya kelak kalian bisa menjadi sosok pemimpin yang takut akan Allah. Baiklah adik-adik, kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa yang juga sekaligus kita masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa pemegang. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekiranya apa yang dapat Hamba-Mu bagikan dan apa yang adik-adik dengar dapat berguna buat kehidupan sehari-hari. Sekiranya Tuhan Yesus juga masih menyertai pada PKPT ini sampai akhirnya. Menyambung doa ini, kami ingin berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sekiranya apa yang baru saja kita dengar dapat bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi corona ini. Sekiranya pandemi ini dapat segera berlalu dan kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang masih belajar secara online. Sekiranya dengan sistem baru ini tetap dapat membuat kami semakin giat dalam belajar. Begitu juga kami ingin berdoa buat gereja kami. Sekiranya Tuhan Yesus selalu dapat menyertai dan memberikan kesehatan buat Bapak Pendeta, beserta penatua, diaken, dan para pengurus dan pelayan yang lain. Begitu juga dengan PKPT ini, sekiranya Tuhan Yesus juga dapat memberkati sehingga segala program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kita aminkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau
padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami miliki, dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan juga khususnya PLKPT. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Nyanyian penutup terambil dari Kidung Muda Mudi 125, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Adik-adik sekalian, marilah kita akhiri ibadah PLKPT ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sekarang kami semua akan kembali melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Sekiranya Tuhan akan selalu menyertai kami, dan buat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, sekiranya dapat bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.